di Kebun ABKD Channel. Oke, kita akan pesta pora dalam rangka HUT Kemri. Oke, bersama Pramuka Peduli Kecamatan Kulim. Oke. Nah, ini rekan-rekan kita yang ada di Pramuka Peduli. Tadi udah selesai upacara di kantor wali kota ya, Tenayan. Jadi kita langsung ke kebun ABKD Channel. Jadi hari ini spesial menu kita guys dari Umi kita nih dia ya. Soto, ubi ya. Nanti kita akhiri dengan makan air kelapa. Oke, keren. Oke. Yuk, bagi anggota pramuka lainnya yang mau merapat silakan ke Jalan Seroja. Yup. Oke, jangan kemana-mana, tetap di ABKD Channel, spesial untuk Anda. Oke guys, selamat menikmati. Jangan lupa udah baca doa belum? Oke, sip. Maknyos kan? Ini belum seberapa. Pakai nasi. Yuk, pakai nasi yuk. Oke, lanjutkan lagi nanti ya. Tak campur lagi. Jadi ada yang saya ikuti satu di YouTube kan. Dia kepala sekolah SMA Pak di Lampung. Ya. Jadi dia bikin tuh di samping rumah aja. Dia punya 40 ekor kan. 40 ekor, jadi dia dijelaskan kan. Dia strata 3 juga, dokter juga. Di bidang itu. Nah, guru. Oh, dokter guru. Kan kepala sekolah. pendidikan. Iya. Pendidikan. Enggak ada kaitannya. Betul. Nggak ada. Cuman dia bilang karena ingin menjadikan hobi aja. Terus persiapan, saya 2 tahun lagi pensiun. Coba deh. Nah, jadi dengan punya lahan untuk di pekarangan itu juga tertanam daun ubi sebagai pakan. Ini 40 ekor tuh dia bilang cukup sekian luas. Jadi tanamnya tidak terjadi ada terus. Iya. Jadi enggak putus yang ya? diharapkan bukan umbinya, Daunnya. saja. Nah, kalau kita mau ada umbinya jarakkan sedikit. Iya. Kalau mau daunnya saja dirapat-rapatkan aja. Jadi seperti untuk sayur itu kan. Iya. Daun itu daun sayur. Gitu. Jadi kalau kita mau berapa ekor tinggal hitung aja kelipatannya. Ya sudah ada bisa. Nah, ada beberapa yang menggunakan daun ubi sebagai pakan. Nah, pertanyaan kita waktu itu, ini rumbung nggak perlu kambing? Iya. Terus apakah itu dilayukan dulu, getahnya kurang baru dikasih? Enggak. Langsung aja tuh. Nah, dia langsung kan, jadi potong dia ngaritnya pakai tangan aja kan, kecil kan, langsung dia kasih. Nah, nunggu lagi, langsung sebentar gitu. Nah, memang dari jiwa saya. Iya. Saya SD SMP itu oleh orang tua dididik, ya kan. Ayah saya walaupun dia dagang, Iya. Pertanian. ya, ayah saya tuh kalau secara sosial dia itu kepala suku, ya kan. Makanya Mama. datuk nenek mama kan, bukanlah datuk bagian itu. Makanya rumah kami itu zaman itu tuh camat, kades itu tidak begitu dihargai masyarakat. Artinya kalau ada masalah yang Datuk deh cai. Iya. bertengkar dia laki bini ke datuk begini. Heeh. Nah, bagi harta warisan ke datuk begini. Bukan Pemerintah, kecamat, ya. bukan pemerintah. Begitulah penghargaannya. Maka rumah kami Ramai terus. ya kan? Nah, Guys, malam ini merupakan malam pertama kita mengadakan kegiatan perkemahan latihan dasar unit tugas pramuka peduli saudara. Makan malam ini disponsori oleh Kak Iwan Para. Sorry ya Mi ya. Oke, dihadir juga Pak Kuaran kita. Semangat Pak Kuaran kita. Panas-panas enak. Panas-panas enak. Oke. Ini makan malam spesial. Kita di sini pakai es ya. Oke. piring. Yuk. Makan malam ala kita. Ini dia. Malas. Woi, mantap. Iyalah. Kopi aren ya. Jadi kalau sudah makan, materi pertama kita nggak boleh ngantuk.
Ya nggak ya? Kalau udah ngantuk, tertarik bulu matanya. Besok mungkin besok aku turun mungkin. Uwin baru. Yang mau cabla belakang. Iya. Kan gini Kak. Kita kena Uwin tuh baru buka kan baru satu sebelah sini kan. Enggak lu kemas itu. Bagaimana penggunaan perahu karet? Ini suka enggak dengan belajar perahu karet? Hobi kan? Hobi. Bagaimana cara menanggulangi perahu karet tersebut? Membalikkan perahu karet tersebut? Mengapa nama istilahnya? Menggul. Menggotong perahu karet itu ke sungai. Itu harus tahu. Bagi kakak mungkin kakak enggak bisa. Cuma kita datangkan Basarnas. Ya. Minta perahu karetnya sekian unit. Pinjam langsung mereka kasih. Sekalian bajunya Kak. Cocok tuh. Baju mereka banyak di gudang itu warna oranye tuh. Iya. Tinggal kasih, tapi karena tertumpuk-tumpuk. Itu contoh. Enggak payah kita. Cara damkar. Karena kita ini rawan nih. Bakaran. Makanya nanti saya kasih ini sama kakak. Ini adalah pramuka peduli berbasis yang dibilang oleh Kak Kuaran, yaitu pramuka peduli berbasis masyarakat. Karena yang kita hadapi adalah pasti masyarakat dalam kebencanaan. Itu saja. Kalau adik-adik ini belajar pramuka peduli, bisa saja ikut mendampingi Kak Iwan, Kak Bi, Kak Fauzi. Tapi sampai di sana apa yang mesti kami lakukan? Nah, kan gitu. Kenapa? Karena kami tidak tahu tentang pembelajaran atau tentang kebencanaan tersebut. Ya, enggak tahu. Nah, paling ikut ambil nasi bungkus, bagikan ke orang yang korban bencana kan gitu. Kan itu yang paling tahu. Nah, aku enggak minta duit ke pengendara kan itu kebanyakan kita yang tahu. Ya kan gitu, cara mencari uang, cara apa itu boleh. Tapi kan dasarnya kita hanya tidak tahunya mengut duit, tapi tidak pernah terjun di bencana itu. Cuma kita pandainya untuk pungut duit di jalan, habis dioper ke orang yang kuarcap atau apa, udah habis, selesai kan? Sekarang nih bagaimana Kulim langsung membawa pasukan satgasnya ke bencana itu. Kok perlu dirikan posko? Karena situ tidak mengikat dalam suatu bencana, tidak mengikat daripada satuan komunitas, bebas. Itu dia, tidak ada ikatan. Begitu kebencanaan melapor ke posko induk, itu kita sudah langsung dikasih tanggap, ya. Jadi pengalaman yang pertama adalah pada diri kakak sendiri adalah masalah tsunami, ya. Ini boleh cerita sedikit ya Kak ya, adik-adik. Ya pengalaman Kak. Ya, sewaktu kakak mendapatkan perintah ke Aceh itu baru seminggu, kurang dari seminggu ke Aceh melalui Medan. Yang kami ditumpangkan hanya di PMI yang kebetulan masih Kak Endro di PMI provinsi. Kebetulan kami numpang dimasukkan di situ, yang kakak kebetulan di bawah yaitu di PD. PD kan pusat bencana yang paling parah gitu. Ya kakak pribadi, mungkin kalau kakak kadang bisa ndak makan, bisa ndak, kalau itu dikenang kembali. Kami di luar tuh semuanya mayat. Ada yang belalat, ada yang warna badannya sudah tidak bisa kita bilang lagi. Adapun gaya matinya pun bermacam-macam cara. Karena yang kita ambil mayat yang di sungai itu seperti kita menubah ikan. Ikan itu tidak diambil kan memutih semua itu. Itu yang kita ambil. Kadang salah tarik, putus. Nah, itulah. Dan sebelum kami keluar dari pintu tenda, itu kami udah disemprot. Nah, makan yang kita enak kayak tadi janganlah dipikir tentang itu. Makan Indomie pakai apa namanya yang di
Bumi itu aja mencari jauh-jauh tempat makan. Karena kita nih tidur, bagaimana orang hidup tidur di suatu tempat tenda, kelilingnya mayat yang belum diangkat-angkat dan yang belum didapat di kantong. Nah, ya memang kakak ngalah. Menyerah dan menyerah. 4 hari bermohon minta pulang. Lewat PD lewat Medan. Melarikan ini seperti dia boleh bilang tidak melarikan diri. Kebetulan ada pengganti langsung minta pulang. Karena tidak akan sanggup, kita masih itu tuh pasti tidak akan sanggup. Jalan begini-begini. Kaki kita takut injak kaki dia nanti macam mana? Ya. Tangan dia, kadang dia ada yang gini, ada yang tidak bisa lagi dibayangkan. Nah, nanti diambil mayat, ditarik, putus, badan dia hijau. Ada yang maaf cakap, ada telanjang bulat, ada yang pakaian baju, tapi bajunya ini udah apa namanya? Udah membenam lengket badan. ke badan. Kalau seandainya kakak itu punya niat jahat, mungkin kakak banyak dapat emas. Karena cincinnya udah membesar ke jari. Jadi kalau ditarik, kalau nggak potong. Ini kalung itu udah masuk kayak gini dia. Kalung emas itu ke dalam. Kalau seandainya kita jahat, nah putus, masuk kantong. Tapi nanti datang nih mimpi-mimpi sama kita kan. Itu pasti. Iya. Nah, jadi pemikiran kita dalam kebencanaan namanya peduli. Itu tidak bisa kita memikirkan adik-adik nanti di dalam bencana itu. Jangan memikirkan suatu inisiatif bagaimana cara aku makan. Ingat, kakak, ini adik-adik ini sekarang dioper ke suatu bencana. Peduli yang dibilang Kakuaran. Kita nih peduli mulai dari lingkungan kita sendiri sampai masyarakat. Tapi kalau seandainya menjadi suatu peduli dengan menjadi seorang relawan bencana, jangan dipikirkan tempat tidur. Intinya, paham? Jangan dipikirkan tempat tidur dan jangan dipikirkan aku nanti makan apa. Kalau seorang relawan jangan ada pikirannya itu. Iya. Tidak akan ada pikirannya itu, percayalah. Kita bagaimana, ya namanya kesehatan kita tetap jaga. Pasti kita punya vitamin yang diberikan, kita pasti. Karena itu sudah jelas pasti. Tapi otomatis yang namanya relawan, ya itu. Dan yang kedua, dalam relawan itu bagaimana kamu itu bukan menjadikan suatu sedih di dalam lingkungan orang bencana. Menambah kesedihan. Tapi contohnya mungkin kamu ini hobi dengan anak-anak kecil-kecil orang korban bencana bagian dapur umum. Jangan kita punya prinsip punya aku sarok sinilah. Tidak usah. Aku pengen dulu. Nanti atau berpikiran nanti dibagi semua. Aku nanti makannya apa? Nggak usah itu dipikirkan. Yang penting bagaimana kita ini yang namanya berbasis itu masyarakat yang di bencana itu bisa tertolong. Contohnya kamu pandai bertukang. Karena kebetulan ada dibangun ini camp yang 7 tingkatnya. Honorku nanti sampai di sana berapa ya? Kali berapa satu kali? Ya. Nggak peduli ya. Jangan itu yang dipikirkan. Besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Di dekat kabel aja biar bisa apa. Di kebencanaan kita banyak, ini contoh salah satu tanggung jawab seorang ada penanggulangan bencana. Ini bukunya ada lagi bersifat komik tsunami ya. Kalau insya Allah kakak semua buku kebencanaan banyak ya. Nah, ini dasarnya ini nanti akan kakak tinggalkan juga. Inilah dasarnya Pramuka Peduli itu ya Kak Fauzi. Ini dasarnya, undang-undangnya apa segalanya, lahirnya apanya, dari sinilah nanti yang kakak tulis ini mempelajari lebih dalam tentang Pramuka Peduli. Ya, oke. Itu masalah kebencanaan. Yang kedua, Pramuka Peduli itu hanya 2 yang bisa dilaksanakan. Pertama ada Pramuka Peduli
bencana. Yang kedua pramuka peduli lingkungan. Hmm. Yang ketiga pramuka peduli swadaya Masyarakat. atau SDM. Sumber daya ya. Nah, sumber daya masyarakat atau SDM-nya. Itu masih punya unik masing-masing unitnya. Artinya Kak Asbi ini 3 unit ya. yang KLH. akan yang sekarang itu yang paling mantap itu adalah sumber daya manusianya. Nah, yang hanya ditekankan 2 sekarang itu adalah bencana dan Lingkungan. Itu dia. Nah, apakah lahirnya lingkungan ini sama dengan kebencanaan? Tidak. Lingkungan lahirnya tersendiri. Saya akan meninggalkan bahan untuk lingkungan. Oke. Penyusunan juknis tentang lingkungan pramuka peduli Lingkungan. ya. Nah, itu ada tadi yang kita bicarakan. Lingkungan itu memang berbasis ya, salah satunya seperti yang dibilang apa namanya? Bank sampah itu salah satunya. Itu salah satu program dari pramuka peduli, kan tidak semestinya yaitu penanaman pohon. Ya, Kalau dapat penghijauan. Nanti kalau ada program pemerintah, gerakan pramuka lingkungan, Kak, boleh yang Satgas ini kan? Loh, yang namanya itu kan unitnya. Jadi antara Satgas pramuka peduli bencana, Satgas pramuka peduli lingkungan itu satukan saja. Tidak masalah. Itu aja orang-orangnya nanti. Iya. Bikin pula ini mana? Tadi anggotanya, Kuarda aja juga gabung. Nah, sama. Jadi samakannya aja unit anggotanya. Apabila ke bencana, mereka ke bencana. Apabila ke lingkungan, mereka ke lingkungan. Jadi semuanya dapat. Setuju. Adik-adiknya dapat. Semuanya kebencanaan. Dan yang kedua, usahakan adik-adik kita nanti ikutkan dalam kebencanaan. Ya. Nah, ini jarang dilakukan. Nah, misalnya semalam Kuli mengukur bantuan bencana di Sumatera Barat ya. Ya. Saman. Itu kan yang pergi kan saya lihat kan ini kakak-kakak yang besok kasih adik-adik itu sendiri langsung. Kok perlu gabungkan dia ke posko bencana itu sendiri langsung. Kalau semalam itu kan hanya berupa mengantarkan bantuan.